Halo, assalamualaikum. Hari di dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak dan super segar. Pengen tahu hari ini kita mau bikin apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan sawi daging seperti ini atau pakcoy ya. Saya pakai 1 bonggol aja cukup, karena kalau banyak-banyak juga nggak habis. Sekali makan untuk buka puasa atau sahur ya. Lalu kita ambil sawi putih secukupnya aja, potong-potong, kemudian kita akan cuci sampai bersih. Bahan selanjutnya ada sosis. Saya pakai 3 buah, langsung dikerat-kerat seperti ini. Lanjut, di sini ada tambahan tahu bakso ya. Langsung saya belah jadi 2. Saya pakai 5 buah tahu baksonya. Kebetulan ini ada stok di kulkas ya. Daripada nganggur, diikutkan untuk menu hari ini. Nah, untuk bumbunya saya akan haluskan menggunakan chopper Mitochiba yang CH100. Masukkan bawang merah 4 siung, bawang putihnya saya pakai 3 siung. Lalu cabai rawitnya 5 buah, cabai merahnya 1 buah, tomatnya 1 buah aja. Lanjut tambahkan garam 1 sendok teh. Kemudian lada bubuk dan gula pasir masing-masing setengah sendok teh, kaldu jamurnya setengah sendok teh. Lalu tambahkan sedikit minyak goreng dan kita akan haluskan ya. Oke, ini dia hasilnya. Langsung aja panaskan wajan dan tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Oke, setelah bumbunya tanak, kita boleh tambahkan air secukupnya. Ini untuk kuahnya ya, teman-teman bebas mau pakai kuahnya berapa banyak. Masak sampai mendidih, kemudian masukkan sawi putih dan sawi hijaunya. Tambahkan sosis dan juga tahu baksonya. Lalu masak sampai matang. Oke, ini sudah matang, siap untuk menu buka puasa maupun sahur ya. Super segar, super enak, dan pastinya bahannya murah meriah. Oke, kita boleh matikan dan menu hari ini siap untuk disajikan. Tahu bakso sayuran yang enak dan gurih siap untuk disajikan ya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Halo, assalamualaikum. Hari ini edisi kuras-kuras kulkas nih, nemu ceker sebanyak 1/4 kilogram. Langsung aja kita didihkan air. Di sini saya pakai panci dari stand cookware. Masukkan cekernya yang udah dipotong-potong. Selain ceker, saya juga nemu daging ayam bagian dada, cuman sekitar 1/4 kilogram. Masukin sekalian untuk nambah-nambah ya.
Rebus sampai setengah matang. Oke, seperti ini. Langsung kita keluarkan isinya dan buang air rebusan yang pertama. Oke, ini kita rebus lagi ceker dan daging ayamnya sampai empuk ya. Selanjutnya kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya menggunakan chopper Mito Chiba yang CH100. Masukkan bawang merah sebanyak 5 siung. Bawang putihnya saya pakai 4 siung. Lalu kemiri 3 butir. Garam saya pakai 1 sendok teh. Ketumbar bubuk dan kunyit bubuk masing-masing 1 sendok teh. Lada bubuk dan gula pasir setengah sendok teh. Kemudian kaldu jamurnya saya pakai 1 sendok teh. Dan kita akan tambahkan minyak goreng. Lalu blender atau chopper sampai halus. Nih bumbunya sudah halus. Kita akan langsung tumis sampai bumbunya harum ya. Tambahkan serai 1 batang, lengkuas 1 potong, daun jeruk purut sebanyak 3 lembar. Kalau ada daun salam boleh tambahkan ya. Di sini daun salamnya tadi nggak ada, jadi saya skip. Oke, masak sampai tanak dan harum. Setelah itu, masukkan dalam air rebusan ayam. Aduk sampai merata dan rebus sampai bumbunya meresap ya. Kita boleh tutup lagi. Oke, karena ini udah meresap, jadi saya angkat ayamnya ya. Sisihkan dulu. Tinggal cekernya. Lalu kita akan tambahkan air biar kuahnya banyak. Masukkan daun bawang, saya pakai 2 batang. Lalu ada bawang goreng dan juga seledri ya. Kita rebus sampai mendidih. Oke, setelah itu kita boleh matikan apinya. Soto ceker yang enak banget siap untuk disajikan. Kita tinggal siapkan pelengkapnya ya. Ada apa aja kira-kira pelengkapnya? Oke, ini ayamnya tadi kita goreng dulu sampai matang kecoklatan. Lalu untuk pelengkapnya ini ada ayam yang tadi disuwir-suwir, sambal, ada jeruk nipis, kemudian telur, ada kubis. Dan untuk penyajiannya seperti ini, boleh tambahkan soun ya. Kalau ada, ini sounnya pas nggak ada, jadi emang edisi kuras-kuras beneran deh ini. Meski begitu, rasanya tetap seger ya. Soto ceker yang enak banget ala dapur lagi. Buatnya super simple dan super cepat. Oke, sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan menu yang pedas-pedas tapi enak banget. Oke, langkah pertama kita panaskan minyak, masukkan bawang putih 4 siung. Lalu kemirinya 3 butir ya, kita cemplungin aja. Oke, ini udah mateng dan wangi, kita bisa angkat dan tiriskan ya.
Lalu kita akan ulek pakai cobek aja. Tambahkan ada bawang merah goreng, aku pakai 1 sendok makan. Ulek sampai halus ya. Karena bumbunya cuma dikit, jadi aku alusinya pakai cobek yang kecil ya. Ini harus benar-benar halus. Oke, seperti ini udah cukup ya. Kita sisihkan dulu. Lalu kita lanjut proses berikutnya. Aku menggunakan ini ada kastrol ya. Rebus ada cabai merah atau cabai keriting, boleh ditambah cabai rawit ya sebanyak 15 buah. Kemudian ada bawang putihnya 3 siung dan bawang merahnya 5 siung ya. Direbus sampai empuk. Setelah itu angkat dan kita akan ulek ya. Oh ya, untuk cabai rawitnya misalnya teman-teman suka pedas banget, boleh pakai sebanyak mungkin ya. Lalu kita ulek kasar-kasar aja biar teksturnya itu cakep ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman males ngulek maunya dicop, boleh ya. Kalau dicop itu dia itu bisa kasar-kasar gitu ya teksturnya kayak diulek. Beda kalau di blender. Kalau di blender tuh pasti kayak halus gitu ya teman-teman. Kurang bagus sih menurut aku kalau kita pengen mendapatkan tekstur sambal yang kasar. Lebih bagus pakai chopper atau boleh dibejek-bejek seperti ini. Kalau misalkan cabai rawitnya ditambah lebih banyak lagi, ini tuh semakin mantul loh teman-teman. Tapi sayangnya aku nggak suka yang terlalu pedas banget, maunya yang sedang-sedang aja. Jadi kuatlah di perut aku sama anak-anak. Kalau teman-teman paling suka pedas banget, mau pakai cabai 1/4 kilo atau 250 gram sampai setengah kilo boleh banget. Itu emang menantang banget ya. Kalau makan pedas-pedas itu bikin melek. Oke, kalau sudah selesai, kita tambahkan air perasan jeruk nipis ya, biar rasanya makin segar. Bijinya jangan lupa dibuang. Ini nanti bakal kita buang, oke, biar nggak pahit ya. Lanjut, untuk bahan yang kita ulek pertama tadi ditumis sampai wangi ya. Untuk wajahnya tetap aku pakai granit cookware set dari ID Life ya teman-teman. Ini tuh nonstick granit coating Jerman, bagus, bisa untuk kompor gas, kompor listrik, sudah FDA approved dan PFOA free ya. Jadi sangat aman banget. Panasnya merata, sebentar aja udah langsung mateng. Kita bisa tambahkan sambal taichan yang udah kita ulek tadi ya. Diaduk-aduk merata dan dimasak sampai tanak dan harum ya. Beneran ini tuh wangi banget loh teman-teman. Oke, kalau sudah tanak kita bisa matikan apinya ya. Oke, mantul banget. Lanjut, panaskan air. Kemudian kita akan rebus tetelan. Aku pakai kurang lebih 150 gram ya. Untuk wajahnya aku pakai wok cookware dari ID Life ya, yang tipe IL28WK. Ini tuh bagus banget, tutupnya bisa berdiri, nonstick granit coating Jerman, bisa untuk kompor gas dan kompor listrik. Oke, sambil menunggu tetelannya mateng, kita potong-potong bahan yang akan dicemplungin ya. Ada tahu bakso. Aku pakai 5 buah aja. Ini ukurannya gede jadi aku potong jadi 2 seperti ini ya. Kemudian ada bakso sapi. Langsung aja kita kerat-kerat seperti ini ya. Aku pakai 30 buah atau 30 biji. Untuk teman-teman bebas mau pakai berapa banyak, dan jenis baksonya juga bebas ya. Boleh pakai bakso kasar atau bakso halus. Nah, ini kita saring-saring dulu ya kalau ada kotorannya. Nih, kalau disaring seperti ini hasil kuahnya tuh bakal bening ya teman-teman, jadi nggak ada kotorannya lagi. Oke, cukup. Kita akan masukkan bumbu halusnya sambil terus direbus sampai tetelannya itu empuk ya teman-teman. Asli ini menggugah selera, warna kuahnya langsung berubah kemerahan. Dan ini nikmat banget teman-teman, apalagi untuk teman-teman pecinta pedas, beneran deh mantul.
Oke, masak sampai dia itu mendidih. Setelah itu kita bisa tambahkan bakso-baksoannya ya. Teman-teman sudah bisa menebak hari ini kita bikin apa? Bener banget, kita bikin bakso kuah taichan ya. Ini viral banget dan banyak disukai semua kalangan ya, karena memang rasanya tuh enak banget. Tambahkan rawit utuh, garam, kaldu jamur, dan juga gula pasir masing-masing 1 sendok teh. Untuk cabai rawitnya mungkin teman-teman bertanya, kenapa sih kok suka banget masak dicemplungin cabai rawit utuh, padahal kan nggak kemakan dan hasilnya kebuang. Enggak teman-teman, ditambahin cabai rawit utuh itu untuk jaga-jaga. Jadi kalau teman-teman yang suka pedas banget, boleh ngambil lalu tuh dibecek-becek sama kuahnya, dia tuh bakal pedesnya tuh nambah, jadi nggak dibuang ya teman-teman. Jadi kalau untuk anak-anak, dia itu rasa kuahnya nggak terlalu pedas banget. Oke, setelah mendidih dan tanak, kita bisa matikan apinya. Bakso kuah taichan siap untuk disajikan ya. Ini tuh rasanya seger, sedap, ada pedesnya ya, enak banget pokoknya. Oke, siap untuk disajikan ya. Tinggal ambil mangkok saji. Kita ambil secukupnya aja. Jangan lupa ambil tetelannya ya, biar mantul. Oke, kalau mau tambahkan air perasan jeruk nipis boleh ya. Kalau menurut aku ini udah cukup seger karena tadi kita udah nambahin air perasan jeruk nipisnya ya. Jangan lupa tambahkan taburan seledri dan juga bawang merah goreng ya, biar makin sedap. Asli ini enak banget loh teman-teman. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang yang tahu bahwa masak itu tidak ribet dan pastinya menyenangkan. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.